Nah, ini tulisan saya ketika di jurnal ilmiah, mungkin di Routledge ya. Saat itu di 2020 ya, di Berkeley, waktu saya di Berkeley, tentang policy entrepreneur. Apa itu policy entrepreneur? Yaitu sebagai seorang policy advocate atau advokat kebijakan yang akan mempengaruhi proses pengambilan kebijakan di kementerian maupun di lain sebagainya. Nah, saya di sini case-nya adalah studi kasusnya adalah satu lembaga think tank di Jogja, yaitu IRE, Institute for Empowerment Research Empowerment ya. Itu yang mungkin bisa di Google banyak kalau ingin baca, atau saya bisa share terkait dengan jurnal ini. Nah, ini adalah saya ingin memperkenalkan dua dokumen kebijakan. Yang pertama adalah policy brief dan juga policy memo. Mirip-mirip sebetulnya, tapi ini buat pengetahuan teman-teman yang hadir di sini. Nah, apa itu definisi policy brief? Policy brief itu adalah mungkin kita tahu ada dokumen kebijakan non akademik ya. Kita tidak scientific knowledge, tapi lebih kita mentranslate atau mensarikan beberapa sources atau pengetahuan yang banyak sekali yang disiapkan oleh para peneliti ya. Dan yang kedua adalah ringkasan hasil analisis kebijakan yang padat, jelas, dan netral, yang berfokus pada isu tertentu yang membutuhkan perhatian pengambil kebijakan yang memaparkan alasan nasional. Nah, ini rasional ya. Nah, ini biasanya nanti akan ada beberapa di akhir policy brief, itu ada beberapa alternatif kebijakan yang akan kita susun. Dulu waktu di AAKI ya, waktu itu Pak Aflah dan teman-teman Pak Riyadi dan lain sebagainya, itu kita membantu Kementerian Luar Negeri karena mereka membutuhkan satu policy brief yang argumentasi tentang sawit ya di Eropa ya. Jadi itu bagaimana sawit itu tidak hanya negatif, tapi juga ada positifnya. Nah, itu kita membuat membangun argumen. Di situ ada Bu Eva waktu itu dan juga lain sebagainya. Kita ada 6 isu yang kita susun policy briefnya, dan itu ada beberapa peneliti, kalau nggak salah 10-an peneliti yang bernaung di bawah AAKI, dan kita sudah selesaikan, dan itu dipakai oleh kantor-kantor perwakilan di seluruh dunia untuk memperkuat argumentasi tentang sawit ya, pengelolaan sawit. Nah, itu contohnya seperti itu. Yang berikutnya adalah strategi untuk membangun bukti ya berdasarkan analisis sebagai argumentasi dalam debat kebijakan. Nah, ini juga yang tadi saya sampaikan, policy brief yang kita susun untuk Kementerian Luar Negeri itu juga sebagai bahan argumentasi. Berikutnya adalah media komunikasi yang ditulis secara efisien, dikarenakan target audiens tidak mempunyai banyak waktu. Nah, tadi disampaikan di awal bahwa para pengambil kebijakan itu lebih senang membaca yang ringkas ya. Biasanya itu di awal ketika kita baca executive summary atau ringkasan eksekutif, nah nanti di akhirnya akan ada rekomendasi kebijakan. Nah, itu yang mungkin lebih banyak dibaca oleh para pengambil kebijakan. Itu biasanya nanti kita lihat nggak lebih dari 6-7 halaman. Nah, tujuan policy brief adalah media eksplorasi, analisis, dan advokasi. Kelebihannya tadi juga disampaikan, lebih ringkas, Sandy, mungkin tidak 6-8 halaman itu udah maksimal sekali. Kalau bisa less dari segitu ya, lebih kurang dari 6-8 halaman. Dirancang secara spesifik memenuhi kebutuhan informasi dari policy maker. Ya, terus juga menggambarkan logika kebijakan secara mudah. Masalah kebijakan, sebab munculnya masalah, dan pilihan tindakan yang tersedia. Dibuat berdasarkan isu aktual yang ada. Ini kalau kita di grup WA, grup AAKI, itu banyak yang melempar isu tuh, misalnya yang terakhir terkait dengan banyak hal dari IKN dan lain sebagainya. Itu juga isu-isu aktual yang perlu kita kasih masukan. Dan ada juga yang misalnya serial bulanan, policy brief yang berdasarkan bulanan dan sesuai dengan isu kebijakan di setiap bulannya. Nah, ini sistematika policy brief sesuai judul kita pada pagi hari ini. Yang pertama judul singkat, dapat dipecah menjadi judul utama dan subjudul. Ya, dan yang kedua adalah ada ringkasan eksekutif. Di situ apa, mengapa, bagaimana, dan oleh siapa. Di situ. Dan ketiga adalah kata kunci atau keywordnya apa ya? Keywordnya apa? Misalnya tentang governance, atau juga tentang desentralisasi, atau juga tentang pemerintahan desa, atau lain sebagainya. Itu yang perlu ada keyword yang nanti gampang di-capture oleh para pengambil kebijakan.
Yang berikutnya adalah pendahuluan, ya. Ini meningkatkan minat baca di situ, jadi lebih menarik dan mungkin menggambarkan keseluruhan daripada policy brief. Yang kelima adalah deskripsi masalah, dijelaskan secara spesifik dan terukur. Yang keenam adalah kebijakan yang disasar. Nah, nanti akan jelaskan di slide berikutnya ya. Kebijakan dan peraturan, baik itu dari peraturan paling tinggi, undang-undang, hingga peraturan misalnya peraturan menteri atau peraturan dirjen dan lain sebagainya. Dan harus ada rekomendasi kebijakan ini yang terpenting, yaitu alternatif kebijakan yang terukur. Berikutnya adalah kesimpulan, dan jika ada lampiran-lampiran dan referensi atau daftar pustaka. Ini saya ambil dari beberapa sources yang ada ya, sumber yang ada. Nah, kita akan bahas satu persatu judul ya, judul harus singkat, menarik, dan to the point. Singkat, usahakan agar kurang dari 12 kata. Jika tidak memungkinkan, pertimbangan untuk menggunakan judul dan subjudul. Yang menarik, harus menarik perhatian pembaca. Cobalah untuk memasukkan kata kunci yang relevan atau mencari frase yang menempel di pikiran. Juga pertimbangan untuk menggunakan pertanyaan sebagai judul. To the point harus relevan dengan topik yang dibawakan oleh para pembicara. Bagian pertama dari policy brief juga mengulas problem statement. Pendahuluan perlu menarik perhatian pembaca. Ini memperkenalkan topik, memberikan relevansi mengapa topik ini penting. Dan berikutnya adalah struktur pendahuluan. Perlu ada latar belakang, konteks, apa yang terjadi, di mana, siapa yang terlibat. Berikutnya adalah yakinkan pembaca bahwa masalahnya harus segera diatasi. Berikan informasi tentang alternatif dalam ringkasan yang objektif, dan bagaimana policy brief ini akan mengulas hal tersebut. Nah, ini deskripsi masalah ya, tadi saya sampaikan, kalau bisa ini kita mengcover, kalau kita lihat dari segitiga analisis kebijakan, dari Walt and Gilson, itu ada konteks, proses, dan isi konten, dan di situ ada aktornya adalah individu, grup, dan juga kelembagaan atau institusi. Buat paragraf pendek dan membatasi pada satu isu, pertimbangan untuk meletakkan isu ini menjadi satu frasa atau kalimat dan mencetaknya dengan huruf tebal di awal gugus kalimat. Gunakan subjudul atau tebal ya untuk memperjelas isu. Baca ulang setiap paragraf dan tanyakan pada diri Anda, so what, lalu apa. Jika tidak jelas apa yang paragraf, coba elaborasi dengan isu, maka tulis ulang dan menstrukturkan kembali. Ini untuk mendistribusikan satu permasalahan atau problem identification. Dan perlu ada tantangan dan hambatan di sini. Mungkin apa penyebab situasi saat ini, ya. Mengapa berikan bukti atau contoh pengaruh situasi saat ini, apa pengaruhnya, berikan bukti atau contoh tantangan dan hambatan dari situasi yang existing ya saat ini. Nah, ini saya bilang kamu tadi jangan ngapa-ngapain. Iya, tapi jangan boros. Kerangka kebijakan yang disasar ya. Di sini kalau kita lihat dari yang paling tinggi yaitu undang-undang atau undang-undang dasar, yang kedua ada regulasi atau peraturan pemerintah, peraturan dan sebagainya, dan yang ketiga mungkin buku panduan, sertifikat, dan juga beberapa dokumen regulatory documents yang mungkin kita bisa menginfluence terhadap kebijakan tersebut, baik itu perubahan kebijakan ataupun kebijakan baru yang kita usulkan melalui policy brief yang akan kita susun. Nah, ini rekomendasi kebijakannya. Revisi kebijakan yang disarankan, apa saja berbagai pilihannya. Itu tadi ya, bisa kita revisi atau kita membuat satu kebijakan baru. Efek dari kebijakan atau kebijakan yang direvisi, bagaimana perubahan kebijakan akan menyelesaikan masalah, berikan bukti atau contoh jika memungkinkan, keuntungan dan kerugian dari setiap opsi kebijakan, apa potensinya, manfaat, berapa biayanya, apa efek samping yang mungkin ada. Ini di dalam rekomendasi kebijakan tersebut ya. Harus ada alternatif kebijakan, tidak disarankan untuk melakukan rekomendasi kebijakan hanya satu opsi kebijakan. Nah, ini contoh dari beberapa policy brief, baik yang disupport waktu itu disupport oleh KSI, yang kerjasama dengan BRIN dan juga kerjasama dengan ALMI, Latrobe University dan Hydran ya. Baik, ini contoh di awalnya. Dan ini contoh dari waktu saya, Pak Aflah, dan rekan-rekan AAKI ya, menyusun 6 policy brief terkait dengan pengelolaan perkebunan sawit ya. Di sini ada ringkasan eksekutif, mungkin kalau boleh satu-satu ya, ringkasan eksekutif, dan ada keywordnya ya di masing-masing policy brief tersebut. Nah, ini contoh daripada policy brief yang ada. Nah, ini adalah sedikit policy memo yang lebih singkat lagi,
mirip tapi lebih singkat lagi, kalau bisa 4 halaman sih ya. Ini pengalaman saya pribadi ketika kami dari KSI oleh sektor inisiatif mensupport BRIN saat itu dan juga MOS UNESCO yaitu Prof. Nuke untuk mensarikan beberapa temuan yang dari conference disabilitas ya, disability conference pada bulan Juni tahun lalu kalau tidak salah. Dan kita mensarikan dari beberapa hasil temuan yang ada di conference tersebut dan kita membaginya dalam tiga policy brief kalau tidak salah. Dan di sini adalah struktur memo kebijakan yang berdasarkan dari kegiatan tersebut. Ada 3 judul saat itu: pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, pengembangan teknologi alat bantu, dan juga pendanaannya ya. Di sini adalah pendahuluan, tantangan dan hambatan, poin 1, poin 2, dan poin 3 daripada konferensi tersebut. Permasalahan ya kalau kita bisa sebut ya di sini ya. Terus kerangka kebijakan yang disasar, apa saja kebijakan-kebijakan yang kita akan pengaruhi atau kita berangkat dari kebijakan yang akan kita tulis di situ ya. Berikutnya ada rekomendasi, tanggal memo yang penting juga, dan nama-nama lembaga pada saat itu. Nah ini contoh satu full draft daripada policy memo itu sendiri. Ini tidak ada executive summary, lebih simple, makanya hanya 4 halaman, lebih banyak pendahuluan, tantangan dan hambatan, dan juga permasalahan, potensi pengelolaan, dan juga rekomendasi yang terdiri dari 5 sampai 8 rekomendasi kebijakan. Mungkin itu, terima kasih banyak atas perhatian dan juga nanti kita akan diskusi dalam question and answer. Terima kasih. Saya serahkan ke Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ishak, sangat menarik dan singkat, padat, jelas, tepat sasaran. Nggak tahu tuh keserap apa enggak 20 menit ya Pak Ishak, inti-inti semua. Tapi saya catat poin-poinnya. Luar biasa Pak Ishak. Kemudian Pak, soalnya penting semua. Sekarang Pak Afla kita minta mudah-mudahan bisa meringkas juga ya Pak. Mohon maaf Pak, agak telat tadi. Ya silakan lanjut Mbak. Baik, selanjutnya untuk sesi kedua kami persilahkan kepada Pak Afla untuk dapat menyampaikan materinya kepada Bapak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Dian. Oh ya baik. Ya, atas waktu yang diberikan. Saya mohon Mbak Ayu bisa men-share ya. Men-share. Bentar Pak. Di halaman 15 sampai 18. Yang pertama, kemudian yang kedua contoh policy brief yang pernah saya tulis ya. Soalnya share screen saya lagi ada error. Mudah ganteng Mas Afla. Siapa gitu tadi? Boh, orang dua jeneng aku. Terlihat nggak? Terlihat Mbak. Halaman berapa Pak? 15 sampai 18. 15-18. Nah. Ya ini adalah yang mana ya 15-18? Ini saya nggak bisa lihat Pak halaman. Di apa namanya? Di escape dulu Pak, escape. Bisa di escape dulu nggak Mbak? Soalnya sambil ngerekam saya Pak. Oke. Ini bukan Pak. Ya ini bahan yang dulu pernah saya sampaikan di pelatihan perancangan policy brief di Makassar ya. Waktu itu pesertanya adalah para eselon 3 di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Dan berlangsung, saya lupa itu 2 atau 3 hari begitu ya. Ini yang halaman berapa nih Pak? Ini sebagian mungkin ada yang mirip-mirip dengan Pak Iska ya. Karena ini adalah pelatihan sehari penuh, kita menyampaikan teori, kemudian hari kedua kita melakukan praktek ya. Jadi para peserta itu melakukan
praktek penulisan policy brief, kemudian kita berikan arahan-arahan untuk menjadi policy brief yang lebih baik gitu. Ini halaman berapa nih Mbak Ayu? Mbak Ayu yang judulnya branded. Branded ya. Ya. Soalnya Halaman berapa nih? saya sambil ngerekam Pak. Jadi katanya saya nggak boleh apa namanya, nggak boleh mengecilkan layar. Oh iya. Ini bukan? Atau bener kan Pak? Yang ini ya Dikecilkan Pak? dulu aja, dikecilkan sebentar bisa nggak Pak? Dikecilkan Stop sebentar. dulu ya, stop dulu aja ya. Stop dulu ya. Bentar. Yang halaman berapa? 18 ya? 15 sampai 17. Oh, yang branded dan promosional ini ya. Iya, iya. Oke. Bentar. Apakah sudah terlihat? Udah, mungkin di Udah ya? slideshow ya. Kok nggak muncul di sininya? Padahal sudah saya ini tadi. Nah, ini Pak. Oh iya, iya. Saya ingin menyampaikan sedikit ya, cuplikan dari atau mungkin menambahkan yang dari Pak Ishak. Mengenai policy brief ini seringkali kita bikin asal begitu ya, sehingga tidak menawarkan promosional atau mempunyai branded yang khusus gitu ya. Nah, itu organisasi yang memproduksi policy brief itu biasanya menggunakan fitur-fitur promosional dan marketing ya, secara profesional ya, yang tadi udah Pak Iska sampaikan juga seperti itu. Contoh-contohnya menyangkut penggunaan warna, logo, foto, slogan, ilustrasi, dan quote, dan lain sebagainya. Idenya itu bukan hanya kelihatan profesional, tapi juga untuk branding. Ya, misalnya policy brief dari suatu institusi atau organisasi itu akan tampak sama. Hal ini penting untuk membangun recognition ya, track record dan reputasi dari produk yang kita sarankan ya. Nah, ini sayangnya di BRIN sendiri ini kita masih belum punya branded yang promosional ya. Masing-masing di tiap unit kerja kita menyampaikan yang berbeda-beda. Nah, ini kadang-kadang tidak menimbulkan salah satu kesan yang bagus gitu ya. Nah, sebaiknya kalau kita bikin ini sebaiknya mungkin satu deputi yang berbeda gitu ya, bisa kita buat seperti itu. Next, Mbak. Nah, mungkin Pak Esa tadi sudah menyampaikan ini ya. Policy brief adalah alat yang action oriented ya, untuk praktisi kebijakan yang menjadi target. Seringkali kita kalau terlalu ilmiah juga tidak pas ya, karena ini adalah diharapkan dengan adanya policy brief ini ada aksi-aksi yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan ya, sehingga policy brief yang kita buat ada manfaatnya lah begitu ya. Kemudian policy brief ini harus memuat argumen berdasarkan apa yang secara nyata terjadi dalam praktek dan rekomendasi-rekomendasi yang realistis ya pada target audiens. Nah, kadang-kadang kalau kita mengambil dari hasil-hasil penelitian kan nggak semuanya itu realistis ya. Tapi kita ambil yang sesuai dengan target audiens, kemudian sesuai konteksnya ya, isu-isu yang hot lah saat ini gitu ya. Nah, jadi harus bisa men-tackle the real issues. Itu tambahan saya. Sebenarnya kalau ingin dipelajari nanti filenya di Mbak Ayu untuk bisa dipraktekkan ya dari ini secara lengkap. Namun karena waktunya terbatas, saya ingin membahas langsung ke file satunya lagi Mbak Ayu, tolong Mbak. Oke, siap. Bentar Pak ya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ini sharing aja ya. Ini bukan yang terbaik atau bagaimana. Tapi ini salah satu contoh policy brief yang pernah diinisiasi oleh kita ya di satu unit kerja di BPT waktu itu tahun 2020. Dan ini sifatnya ada keroyokan ya. Jadi Pak Direktur menyampaikan kita akan buat policy brief. Kemudian ada beberapa tim begitu mereka membuat policy brief masing-masing ya. Halaman 52 Mbak.
Nah, ini policy brief yang pernah kita bikin. Mungkin kita lihat judul-judulnya dulu, Pak. Judul-judulnya dulu, Pak. Ke atas dulu, Pak. Nah, ini agak secara format agak berbeda ya yang disampaikan dengan Pak Iska, tapi kadang-kadang kita harus mengalami seperti ini ya. Maunya direktur seperti apa, maunya teman-teman seperti apa. Jadi kita harus bisa menyesuaikan untuk bisa menjadikan ini sebagai sesuatu yang lebih bermanfaat gitu ya. Oke Mbak Ayu, halaman 52. Bawah, agak ke bawah. Nah, di sini kita ingin membahas ini ya. Judulnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja, Ciptaker ya. Royalti 0% hilirisasi batubara akan memicu pertumbuhan inovasi. Nah, pada saat itu Menteri SDM Pak Arifin Tasrif di quote-nya nanti mengatakan bahwa dengan adanya royalti 0% ini akan memicu pertumbuhan inovasi-inovasi yang akan kita bahas di sini. Nah, ini formatnya agak berbeda dengan yang Pak Iska sampaikan ya, karena sifatnya adalah bagaimana kita merespon kebutuhan SDM dan lain sebagainya terkait energi begitu ya, energi dan obat ya di sini. Nah, ini adalah ringkasan yang pertama. Bisa dibesarkan dikit nggak Mbak Ayu? Atau udah cukup kelihatan ya? Nah, oke, kita ini. Nah, dalam ringkasan ini ada 4 ya, kita cantumkan ada 4. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Kerja 2020 telah ditandatangani oleh Presiden Indonesia pada 5 Oktober 2020. Ya, meskipun waktu itu sempat terjadi pro dan kontra ya, yang cukup ramai di media massa maupun di lapangan begitu. Kemudian dari konstitusi ya, dari Mahkamah Konstitusi sempat memberi catatan ya akan Undang-Undang Cipta Kerja ini, namun akhirnya setelah diberi waktu 2 tahun, sebelum 2 tahun sudah disahkan lagi oleh Pak Jokowi ya. Jadi dinamikanya di lapangan cukup hangat, mulai dari keputusan Presiden, pembahasannya seperti apa, kemudian ditunda pelaksanaannya oleh Mahkamah Konstitusi dan akhirnya disahkan lagi oleh Pak Presiden melalui Perpu ya, masalah ya. Nah, ini yang kedua, meskipun masih terdapat hal lain yang perlu dibantu pemerintah seperti pembebasan lahan dan percepatan perizinan dan lain sebagainya, namun telah memberikan angin segar dalam bidang energi dengan diberikannya royalti sampai 0% bagi siapa saja yang melakukan hilirisasi batubara dengan cara melakukan inovasi sehingga dapat memajukan teknologi batubara mulai dari eksplorasi, eksploitasi sampai pengolahan dan pemasaran. Kemudian pemerintah perlu mendorong kerjasama pentahelix antara kementerian, litbang jirap, swasta, akademisi, masyarakat sipil dan entrepreneur sosial sehingga revolusi manufaktur dapat terjadi. Selanjutnya, dorongan kepada industri pertambangan itu diperlukan agar terjadi target inovasi yang bisa meningkatkan tingkat komponen dalam negeri. Ya, seringkali kan ini ya TKDN kita seringkali masih rendah, sehingga dengan adanya ini akan bisa memicu TKDN menjadi lebih tinggi. Kemudian terkait peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini nantinya perlu memuat regulasi yang kondusif bagi industri dengan mempertimbangkan tingkat kompleksitas hilirisasi termasuk teknologi, investasi, risiko dan lain sebagainya. Nah, ini di pendahuluan kita sampaikan terkait pengesahan Undang-Undang Ciptaker itu. Kemudian dibilang di sini saya mengatakan negara perlu melakukan upaya memenuhi hak warga atas pekerjaan dan penghidupan yang layak ya, sesuai bunyi penjelasan pertama RUU Cipta Kerja. Kemudian Undang-Undang Sapu Jagat itu merombak banyak hal demi kemudahan investasi seperti perizinan usaha, ketenagakerjaan, hingga perpajakan ya. Yang menjadi sorotan adalah mengenai royalti 0% itu. Kemudian di bab kedua
kita bicara mengenai telaah regulasi ya, telaah regulasi di PP 81 2019 telah disampaikan bahwa jenis dan tarif jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral itu menyebutkan aturan royalti batubara kepada pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara ya atau PKP 2B dan pemegang IUP ya, ringkasannya sebagai berikut. Batubara tambang bawah tanah itu ada yang 2%, kalau nilai kalorinya 4.700 kilokalori per kilogram, kemudian meningkat menjadi 4% dan akhirnya menjadi 6% ya. Kemudian batu bara tambang itu terbuka atau open pit, nilai kalori 4.700 kilokalori per kilogram sebesar 3% dari harga nilai jual dan 5% hingga 7% ya. Itu yang tertera di PKP 2B. Nah, untuk pemegang PKP 2B, penghitungan royalti didapatkan dari jumlah tonase dikali jual ya, dikali 13,5% sesuai dengan kontrak. Nah, ini sangat menguntungkan ya. Ini yang saya soroti adalah sisi positif dari Undang-Undang Cipta Kerja ya, untuk kemajuan teknologi dan inovasi. Next, Mbak. Nah, ini kita bicara peluang inovasi ya, inovasi teknologi ya. Hilirisasi batu bara saat ini masih sangat minim. Pengusaha batu bara saat ini lebih menikmati dengan produksi dan ekspor batu bara tanpa proses pengolahan atau peningkatan nilai tambah batu bara. Hal ini dikarenakan investasi untuk pengembangan atau hilirisasi batu bara sangat mahal ya, dan tingkat pengembalian modal itu juga susah ya, perlu waktu yang sangat lama. Buktinya dari produksi nasional sekitar 400 juta ton per tahun, ekspor batu bara Indonesia ke luar negeri saat ini sangat tinggi, mencapai sekitar 70%. Dan sisanya untuk kebutuhan domestik, antara lain untuk bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga uap. Nah, ini tadi yang ini ada quote ya dari Menteri SDM. Dia bilang gini, ini intinya adalah bagaimana bahan baku bisa kompetitif dan kemudian investasi bisa dilaksanakan, tenaga kerja bisa serap dan juga mempunyai nilai kompetitif. Nah, itu disampaikan Pak Arifin saat konferensi pers ya di satu media massa. Kemudian dengan adanya royalti 6% ini, peluang untuk berinovasi di sektor batubara sangat terbuka ya. Meskipun di lapangan ini mungkin masih belum berjalan 100%, tapi dengan adanya ini telah memberikan inspirasi ya bagi para pengusaha tambang untuk bisa lebih berinovasi menjadikan batubara dengan produk-produk yang lebih inovatif gitu ya. Salah satunya adalah pembuatan kokas atau coking, kemudian mereka meningkatkan nilai kalor atau coal upgrading. Next Mbak, di scroll up, ya stop. Ya, scroll up please. Scroll up, ya. Lagi. Nah, ini nih ya. Scroll up. Ya, stop. Aduh. Ya, stop. Pembuatan kokas atau coking, ada peningkatan nilai kalor atau coal upgrading, PLTU mulut tambang atau mine mouth power plant, gasifikasi batu bara untuk menghasilkan syngas, dan bisa dipakai untuk bahan baku industri pupuk maupun industri kimia lainnya. Kemudian yang di kanan, ya ada pencairan batu bara, ya dulu cukup masif ya ini ya. Waktu itu di BPT penelitiannya sangat menarik dan menghabiskan cukup banyak sumber daya ya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran untuk membuat coal liquefaction, untuk memproduksi bahan bakar sintesis solar, bensin, LPG, dan aftur. Nah, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja ini, pasal 39 mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara, antara lain disebutkan bahwa pasal 128 dan 129 Undang-Undang Minerba disisipkan satu pasal ya sebagai berikut ya. 1. Pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara itu
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara. Mbak Ayu hilang. Halo Mbak Ayu. Ya tadi ya, yang pertama adalah insentif ya dari pemerintah akan memberikan insentif pada perusahaan yang meningkatkan inovasi di bidang batubara. Kemudian back. Halo Mbak Ayu. Bentar ya Pak, bentar. Oh iya, Ada sorry. kendala dulu. Aduh, Ya saya tentunya ini sebagai contoh ya, yang bisa saya share ya. Tadi ada beberapa policy brief yang bekerjasama dengan KSI, kita tulis juga untuk Kementerian Luar Negeri waktu itu dengan Pak Iskak, dan mungkin beberapa lagi yang lain. Barangkali saat ini akan, nah, ada lagi yang ke atas tadi ya. Nah ini, nah satu tadi ya, pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batubara, bagaimana dimaksud dalam pasal 103, itu dapat diberikan perlakuan tertentu ya terhadap kewajiban penerimaan negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 di Undang-Undang Cipta Kerja ini ya. Kemudian nomor 2, pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batubara, dapat berupa pengenaan royalti sebesar 0%. Dan yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan tertentu, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi memang harus ada peraturan peraturan tambahan ya, atau peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu untuk bisa melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja itu, sehingga kendala-kendala di masyarakat, kendala-kendala pada praktek yang dialami oleh industri dan sebagainya bisa diatasi dengan baik. Jadi kemudian yang terakhir, kita berikan inisiatif kebijakan ya. Undang-Undang Cipta Kerja meskipun masih mengalami penolakan oleh sebagian masyarakat ya, namun sisi positifnya akan dapat memicu hilirisasi akibat royalti sampai 0%. Kemudian di sini sampaikan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ini nantinya dapat betul-betul mengawal dan memicu hilirisasi batubara dengan melibatkan stakeholder terkait yang tercantum dalam prinsip kerjasama pentahelix antara pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat, dan entrepreneur. Kemudian undang-undang yang berdampak positif terhadap ekosistem inovasi, hilirisasi batubara ini harus diikuti dengan peraturan turunannya ya, di mana dalam proses penyusunan rancangannya dapat mempertimbangkan aspirasi dari berbagai pihak yang berkepentingan. Ya, Mbak Ayu, next. Nah, yang terakhir adalah royalti sampai dengan 0% tersebut hendaknya mempertimbangkan tingkat kompleksitas teknologi dan investasi serta peluang risiko bisnis, karena itu perlu membuat tim khusus yang melibatkan keanggotaan dari kementerian, lembaga, kemudian asosiasi industri, bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, namun tetap mengedepankan manfaat bersama bagi perkembangan dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Ini adalah yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya ini masih di kepala kita masih banyak ya yang bisa kita sampaikan, tapi karena policy brief, nah ini adalah alat pancing ya, alat pancing yang kita bisa sampaikan entah itu kepada Menteri Arifin Tasrif atau kepada Presiden untuk bisa menggali lebih lanjut ya. Kalau kita advokasi itu kan bahan yang ada di kepala kita itu sudah katakan 800 halaman gitu ya. Tapi kita sampaikan dalam 2 atau 4 halaman untuk memancing stakeholder kita bisa masuk lebih lanjut, sehingga policy brief ini bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Mungkin itu dulu Mbak Ayu, terlambat ya? Enggak, udah Pak, terima kasih banyak Pak. Jadi ini saya hitung hanya 3 halaman saja Pak.
Saya suka sama policy brief Pak Afla karena disiplin. 3 saja. Ininya, apa namanya, halamannya. Jadi benar ya ini. Ya, Mbak Dian, silakan Mbak Dian. Baik, terima kasih Pak Afla untuk contoh nyata implementasi dari policy brief yang singkat, padat, dan tepat sasaran. Baik, masih ada waktu kurang lebih 10-15 menit menjelang pukul 10, karena informasinya Pak Afla dan Pak Ishak sepertinya ada kesibukan lewat jam 10. Afla, mungkin Pak, kalau Pak Ishak masih bisa lanjut ya, Pak Ishak. Pak Afla yang ada ini acara. Saya juga nggak bisa lama Mbak Ayu, seperti yang saya WA. Siap. Kalau mau izin sampai jam 10 ya. Ya Baik. boleh, Ada saya agenda lain. 10.15 boleh. Nah, oke. Jadi Pak Afla dulu jam 10, Pak Ishak masih akan membersamai kita, karena saya yakin pasti banyak yang mau bertanya nih Pak, sayang banget. Nah ini sebenarnya kalau pelatihan policy brief ini nggak cukup kalau waktunya pendek seperti ini gitu ya. Iya, Jadi iya. teman-teman Betul. yang pesertanya ini juga harus bikin juga gitu. Jadi bisa Iya, kita bagusnya berikan masukan. simulasi Pak Afla. Ya, Bagusnya ada simulasi. Waktu iya, saya betul. Nah, ini hanya pemanasan ombudsman. saja Pak. Nanti Pemanasan kita ya. buatkan yang khususnya ya. Ini pesertanya banyak loh, 66 orang ini. Luar Iya. biasa. Luar Kata biasa. Mbak Ayu Ini cuma pengantar, Pak. 6 orang. Padahal Padahal saya bikin aja, Pak. desainnya baru kemarin loh Pak. Ini ternyata banyak peminatnya. Nanti bisa kita agendakan secara lebih rapi dan lebih bagus Pak nanti Pak. Baik, Oke, silakan tanya jawab aja Mbak. Baik, Oh, saya Pak yakin Toto banyak itu di ada Pak antara Toto. teman-teman yang hadir ingin menyampaikan unek-uneknya atau bertanya secara langsung. Oh, Pak Indra. Kami persilahkan. Baik, Pak Ketua, saya Ketua Pak Ketua. langsung angkat tangan, raise hand. Baik, mungkin kami persilahkan Pak Ketua Umum, Pak Toto. Baik, terima kasih Mbak Dian. Selamat pagi semuanya teman-teman. Mas Iska, Mas Afla, terima kasih untuk kesempatan menyampaikan teaser ya. Saya cenderung melihat ini sebagai teaser ya. Ini sebetulnya prolog dari sesuatu yang akan perlu lebih kita intensifkan kegiatan ini ke depan. Betul, Pak. Ini menjadi sangat menarik. Tapi ada satu hal yang menggelitik saya, Mas Iska dan Mas Afla. Iya, Pak. Penggunaan kata innovation gitu dalam kebijakan ini satu hal yang sampai sekarang nggak pernah rampung. Perbantahan saya dengan Pak Triwidodo. Kasus case itu ada yang besar, ada yang kecil. Begitu juga cara kita merespon gitu. Ada policy brief yang singkat-singkat seperti yang ditunjukkan oleh Mas Afla itu untuk merespon permasalahan yang relatif cycle-nya pendek atau yang kecil-kecil itu. Tapi kalau permasalahannya besar, study atau assessment tentangnya harus lebih grounded, maka akan besar. Nah, sekarang besar dan kecil itu menjadi hal yang relatif. Kalau kita lihat dalam perspektif innovation, gitu, innovation itu kan segala upaya untuk membawa new inisiatif ke pasar sehingga memperoleh apresiasi dari pasar, market recognition. Kalau kebijakan akan susah kita bawa ke ranah itu. Kenapa begitu? Karena kebijakan itu tergantung dari kasusnya saat itu. Bisa saja rekomendasi kebijakan kita ingin membawa case ini menyimpang ke atas dari equilibrium atau menyimpang ke bawah karena sifatnya selalu counter cyclical gitu ya, selalu seperti itu. Jadi tergantung cycle-nya, dia bisa ups and down atau bisa plus dan negatif. Artinya kita tidak boleh menyamakannya dengan inovasi. Ini hal yang berbeda gitu. Kebijakan itu Pak dalam Ketua, bahasa yang mohon agak bisa dipercepat, blur Pak adalah Toto. anything goes gitu ya, sehingga ya itulah yang saya permasalahkan. Kita terlalu sering menggunakan kata inovasi, tapi ternyata malah membuat kita mengacaukan pemahaman itu Pak sendiri. Ketua. Masih. Baik, mungkin sifatnya dari Pak Toto adalah saran barangkali ya Pak. Mungkin untuk yang selanjutnya tadi ada peserta yang hand duluan, Pak Indra, kami persilahkan.
Kemudian Pak Jatmiko, salam. habis Pak Indra nanti Pak Jatmiko baru nanti dijawab ya sama seluruh panelis. Baik, Baik, Assalamualaikum silakan, Pak Indra. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang Waalaikumsalam diberikan. warahmatullahi Saya ini aja komentar aja. Jadi ini kita kelemahan dari kita. Ini policy brief ini kita memang ada satu ini adalah ke akademik, betul itu. Namun kenyataan di lapangan itu bahwa yang namanya Pak Menteri itu dia lebih ke ditekankan ke komunikasinya. Jadi dia lebih menjadi satu media komunikasi untuk mengadvokasi dari pejabat terkait atau ke masyarakat umum yang kita lupakan. Karena kalau misalnya peneliti kebijakan, jadi inilah ada satu hal yang perlu dikembangkan terutama di AKI. Bagaimana kayak kemarin saya angkatan pertama untuk advokasi kebijakan itu isinya itu lebih ke peneliti kebijakan dibandingkan dengan analis kebijakan. Ini yang menjadi ya contoh di luar itu banyak memasukkan psikologi terapan bagaimana cara ininya. Nah di sini juga itu di dalam policy brief itu yang kita lupakan itu adalah alternatif kebijakan dan risiko kebijakan. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi Undang-Undang Cipta Kerja mendadak resistensi besar, akhirnya ya seperti itu. Banyak kita melupakan itu namanya risiko kebijakan, mitigasinya apa. Jadi sebetulnya yang policy brief yang ideal itu adalah memasukkan unsur itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya Pak Jatmiko, silahkan. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi kepada penyelenggara nih, terkait dengan Zoom meeting hari ini. Yang pertama saya ingin bertanya nih, kan saya ini masih tergolong anak baru nih di lingkungan tentang studi kebijakan. Nah, dari acara ini mungkin penyelenggara ada nggak sih semacam tutorial yang bulan atau apa yang nantinya ada keanggotaan? Kalau ada, tolong itu informasinya, karena kan kita sebagai analis kebijakan kan harus punya sertifikat kan. Dan pertama, kalau misalnya dari di kegiatan ini ada info, mohon dikabarin. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada pemateri pertama tadi dengan Pak Ishak. Pak Ishak, tadi saya sangat tertarik sekali dengan papernya tentang village development tadi. Kalau boleh berkesempatan, saya mau mengakses dan sekaligus kalau ada waktu luang saya ingin berbincang, karena paper Bapak tadi itu apa namanya, berkaitan dengan tema riset yang sedang saya tulis, yakni tentang leverage village development as transmigrasi. Jadi artinya apa? Saya pengen membuat model titik ungkit tentang pembangunan desa transmigrasi di tempat saya di Bengkulu. Nah, jadi kalau misalnya ini, kalau bisa di kesempatan ini dijelaskan tentang paper ini, saya sangat berterima kasih. Kalau misalnya tidak, saya mohon waktu-waktunya dari Bapak gitu, sekaligus papernya. Terima kasih. Baik, karena kita keterbatasan waktu, mohon maaf, mungkin kalau penanya kami pertanyaan-pertanyaannya kalau kita sudah dapat intinya. Baik, kami persilahkan kepada Pak Ishak untuk memberikan tanggapannya dulu. Maaf, kepada Pak Afla dulu barangkali, karena Pak Afla yang mau keluar. Silakan, setelah itu nanti akan ditanggapi oleh Pak Ishak. Ya, terima kasih Mbak Dian. Dan saya terima kasih juga nih pada Pak Toto ya. Maaf tadi Pak Toto, saya tadi nggak lihat namanya. Terima kasih Pak atas masukan dan pertanyaannya ya. Mungkin respon saya seperti ini Pak. Kalau yang saya maksud di judul policy brief ini,
pertumbuhan inovasi adalah pertumbuhan inovasi teknologi ya, bukan inovasi yang sifatnya kebijakan ya. Tapi meskipun di inovasi kebijakan itu juga masih pro dan kontra memang ya. Mungkin Pak Tri itu lebih mengutamakan inovasi kebijakan ya, dengan berbagai macam kreativitas yang beliau sampaikan, maupun di literatur juga banyak juga disebutkan mengenai inovasi kebijakan. Tapi memang masih jadi pro dan kontra begitu ya Pak Toto ya. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi dan lebih mengarah lah ke masing-masing pertumbuhannya kemana nih, perkembangannya kemana nih, agar bisa dimanfaatkan oleh pengguna kebijakan itu sendiri. Kemudian yang tadi Pak Indra terkait dengan risiko kebijakan ya Pak ya, sebenarnya udah cukup banyak sih Pak risiko kebijakan yang tapi mungkin pelaksanaannya yang mungkin belum. Bukan, maksudnya di policy brief itu ada ininya Pak, ada risiko kebijakan, sehingga mitigasi si pejabat itu ada beberapa alternatif. Jangan sampai diserang sama teman-teman yang anti, itu pejabat jadi gamang karena cuma ada satu alternatif. Makasih. Oh iya, ya biasanya memang alternatif ada kita berikan 2 atau 3 Pak ya. Tapi memang risiko kebijakan itu bisa saja kita sampaikan di policy brief atau tidak kita sampaikan di policy brief, tapi sudah memuat hal-hal yang menarik ya bagi penentu kebijakan itu, sehingga kita harapkan ada mungkin ada komunikasi lanjutan lah begitu ya. Jadi bukan hanya berhenti di sini, tapi ada komunikasi lanjutan sehingga kita bisa berikan penjelasan lebih baik pada para penentu kebijakan itu. Katakan kita dipanggil gitu ya oleh Menteri SDM misalnya. Nah itu akan menjadikan sesuatu yang positif ya buat para analis kebijakan. Ya mungkin itu Pak Indra. Ya, terima kasih Pak. Baik, apakah ada lagi untuk Pak Aflah? Kalau ada satu lagi bisa lah. Kalau ada pertanyaan satu lagi. Kalau saya sedikit Pak, sebenarnya saya tertarik dengan kata-kata Bapak UU Ciptaker. Berarti sebenarnya kalau dari segi judul itu diperbolehkan gitu ya Pak, maksudnya membuat sesuatu itu agak menarik. Jadi kita boleh gunakan kalimat yang tidak sesuai dengan EYD atau narasi judul yang lengkapnya gitu ya Pak ya. Saya tertarik dengan kalimat Bapak nih, UU Ciptaker .2. Jadi saya bilang tadi, berarti boleh nih nggak mesti selengkap-lengkapnya gitu ya Pak ya. Boleh, karena semua orang juga udah tahu ya, Undang-Undang Cipta Kerja maksudnya Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja gitu Mbak. Semua orang udah tahu Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah yang dimaksud adalah Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin seperti itu Mbak respon saya. Berarti artinya untuk judul-judul yang lain, teman-teman yang lain, karena tadi juga Pak Ishak menyampaikan sebaiknya juga itu kurang dari 12 kata. Artinya kan boleh melakukan peningkatan untuk hal-hal yang supaya judulnya jadi singkat, padat, tapi menarik. Begitu barangkali mungkin kalau dari saya gitu Pak. Betul Pak, saya lebih memilih ke bagaimana supaya menarik pembaca begitu. Saya rasa ini masih berkembang ya, kalau kita bisa menulis policy brief 1, kedua, ketiga, nanti lama-lama kemampuan kita akan terasah dan pasti analisis kita juga akan lebih tajam. Mungkin itu Mbak Dian. Gimana Mbak Ayu? Lanjut ke Pak Ishak kalau mau menanggapi Pak Ishak. Baik, silakan Pak Ishak, kami persilakan untuk menanggapi dari 3 resen tadi. Saya mohon maaf dulu ya, Bapak, Ibu, mohon maaf. Terima kasih Pak Afla. Iya, makasih Pak, Oh iya, Pak Afla mau pamitan. Makasih banyak Pak Afla. Ya, makasih Mbak Ayu. Kita banyak dapat ilmu. Nanti boleh kalau kita undang lagi ya Pak. Sun Mas Afla. Sun ya. Pak Indra. Mantap Pak Afla. Terima kasih Mbak Dian atau Mbak Ayu, mungkin share screen-nya di stop kali ya. Boleh. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Pak Toto. Pagi Mas. Baru lihat nih Pak Toto, Pak Indra juga. Selamat kembali.
salam ketemu kembali karena udah beberapa tahun kita nggak ketemu ya Pak Indra ya. Setahun, Mas. Oke, 2022 sama saya coba 2023. Kenapa? Setahun, 2022 sama Enggak, 2023. sama Pak Indra saya udah 5 tahun kali lebih ya Pak Indra ya. Kita ketemu waktu berapa aktif AAKI dulu ya. Pak Indra kalau masih ingat. Baik, saya coba merespon 3 pertanyaan dari Pak Toto, Pak Indra, dan juga Pak Jatmiko ya. Untuk Pak Toto juga beliau menulis di chat ya terkait dengan entrepreneurship. Memang saya pakai terminologi ini di jurnal ilmiah saya itu saya menemukan ketika saya menghadiri menjadi pembicara di International Public Policy Association atau IPA ya. Ini salah satu organisasi profesi yang cukup besar sekali, luar biasa. Saya terkaget-kaget ternyata public policy itu banyak juga ya peminatnya. Nah ini itu 1000-an orang itu di Montreal saat itu. Saya mewakili dari Goldman School of Public Policy dan salah satu pembicara saya presentasi tentang analis kebijakan ya di Indonesia. Salah satu pembicara adalah memperkenalkan satu konsep yaitu policy entrepreneurship. Pikiran saya saat itu mirip dengan Pak Toto, yang entrepreneurship itu saya pikir adalah nggak usah ditampilkan kali Mbak Ayu ya. Ya, terima kasih. Jadi entrepreneurship yang kepikiran di kepala saya saat itu adalah, entrepreneurship saya pikir hanya di ekonomi atau di marketplace atau lain sebagainya. Persis yang ini. Ternyata setelah saya cari-cari penasaran tuh setelah itu, dan saya menemukan juga beberapa artikel terkait dengan policy entrepreneurship dan itu sudah menjadi ini ya bagian dari ilmu public policy gitu loh. Di situ kalau di Indonesia sangat rare, sangat jarang akademisi membawa konsep policy entrepreneurship yang mungkin yang singkatnya yang saya tadi sampaikan adalah seseorang yang mungkin analis kebijakan atau think tank atau lain sebagainya yang punya keinginan untuk menjadi advokat untuk policy change atau juga policy innovation yang tadi Pak Toto juga kurang setuju dengan istilah inovasi kebijakan atau policy innovation. Dan kebetulan kedua terminologi tersebut di ilmu public policy sudah sangat common ya, isu policy innovation dan juga policy entrepreneurship. Dan akhirnya saya mengambil term itu untuk dalam di jurnal ilmiah saya dan akhirnya di-approve setelah melalui proses yang sangat lama, hampir setahun. Mungkin teman-teman di sini harus coba peer review jurnal ya, yang banyak reviewernya, 3-4 reviewer, agar menambah pengalaman kita. Itu yang perlu kita inikan. Jadi sekali lagi, memang policy entrepreneurship hal buat saya, walaupun background saya public policy ya dari S2 saya dan juga ini, tapi policy entrepreneurship itu juga cukup baru, mungkin diperkenalkan oleh Mintron saat itu di 2000 awal ya, di tahun 2000-an awal atau 2020-an lah awal. Itu yang ini. Terkait dengan policy innovation, mungkin yang dimaksud innovation itu adalah hal-hal yang baru Pak Toto. Jadi hal baru, bagaimana kebijakan yang perlu direvisi atau perlu yang direform dengan satu inovasi kebijakan. Dan itu memang sekali lagi yang saya sampaikan bahwa itu banyak di literatur terkait dengan literatur public policy atau kebijakan publik. Itu yang pertama kalau merespon dari Pak Toto ya. Yang kedua adalah dari Pak Indra, coba merespon. Di slide saya itu ada beberapa juga semacam policy brief yang baik. Itu harus atau disarankan melalui membawa rekomendasi kebijakan yang terdiri dari berbagai opsi, tidak hanya satu. Itu juga kalau saya waktu di Berkeley itu ada Barry Leredin dan juga Eugene Bardah, kalau pernah baca buku-buku beliau, itu kebetulan supervisor saya. Seorang analis kebijakan jika tidak membawa rekomendasi kebijakan dengan 3 atau 2 alternatif kebijakan, maka itu meaningless gitu loh. Jadi di situ harus ada bagaimana resiko kebijakan. Nanti resiko ini, alternatif kebijakan ini, resikonya ini, dan bagaimana solusinya, atau juga alternatif ini resikonya ini, dampaknya ini, dan juga bagaimana mencari solusi kebijakannya. Singkat, padat, memang kita harus mensiasati bagaimana menulis policy brief itu dengan sangat singkat, karena
kebiasaan orang Indonesia itu kalau menulis itu nggak bisa singkat ya, beda dengan orang-orang yang native Inggris ya. Itu juga tantangan saya ketika jurnal ilmiah itu di-approve, dan itu banyak native speaker yang mereview saya, dan itu banyak juga coretan-coretan dan cukup struggle di situ. Jadi itu Pak Indra, di dalam slide saya juga ada risiko kebijakan yang juga akan membawa alternatif kebijakan. Jadi tidak hanya satu dalam rekomendasi kebijakan yang akan kita sampaikan, tapi paling tidak harus ada 2 atau 3, dan itu teorinya, literaturnya juga seperti itu. Yang terakhir dari Pak Jatmiko, salam kenal Pak Jatmiko. Saya terus terang bukan village expert. Saya mengcapture proses bagaimana IRE, satu think tank di Yogyakarta, Institute of Research and Empowerment, itu menginfluence, melakukan policy influence sebagai policy entrepreneurship itu ke DPR saat itu dalam proses penyusunan undang-undang desa. Jadi mungkin itu yang bisa dilihat dari paper saya di jurnal tersebut, bagaimana prosesnya. Mereka, kalau policy entrepreneurship itu pendekatannya ada 4 kalau tidak salah. Saya lupa, salah satunya adalah membangun koalisi untuk mempengaruhi teman-teman yang lain agar kita bisa membawa bersama-sama untuk melakukan policy innovation atau policy change kepada satu particular regulasi yang ada. Jadi itu. Jadi pendekatan salah satunya adalah membangun koalisi dan juga membangun satu membangun knowledge agar kita bisa punya argumentasi dalam mengconvince atau meyakinkan atau juga menginfluence kepada para policy makers. Itu Pak Jatmiko, tapi saya bisa share ke Pak Jatmiko dan kita bisa ngobrol. Kebetulan saya di KSI, oleh sektor inisiatif, dulu ada working group terkait dengan undang-undang desa. Jadi mungkin kita bisa ngobrol untuk itu, dan sekali lagi saya bukan expert di isu desa. Terima kasih. Saya serahkan ke Mbak Dian. Terima kasih. Saya izin 2 menit lagi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Sepertinya masih ada yang raise hand, kalau bisa Bapak barangkali masuk ke Bapak. Kami persilakan Bu Sulika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ishak dan para narasumber yang lain terkait dengan analisis kebijakan yang kita berada di lingkup daerah provinsi. Nah, apakah untuk materi-materi yang akan kita kaji untuk analisa kebijakan itu bersifat menyeluruh ataukah sesuai dengan di mana kita berada? Artinya kan kita analisis kebijakan ini kan ada di setiap OPD, instansi, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya secara luas, apapun bisa kita kaji, apakah itu juga nanti kalau kita kaitkan dengan masalah angka kredit ya, kredit point itu apakah juga nanti dinilai karena mungkin tidak sesuai dengan tusi, maksud saya pokoknya sesuai dengan tusi kita tidak. Nah, seperti itu. Apakah yang harus kita analisa, kita boleh menganalisa secara keseluruhan apapun persoalan permasalahan yang ada di Indonesia ini. Nah, itu kemudian yang kedua, apa bedanya antara artikel ilmiah yang juga mungkin membahas tentang kebijakan-kebijakan dengan policy brief gitu. Saya kira itu mungkin mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mohon izin langsung ya, Mbak Dian ya. Iya. Terima kasih Mbak Sulika atas pertanyaannya. Yang pertama, yes, benar. Benar sekali, betul sekali. Betul, Mbak Bu Sulika. Berdasarkan literatur terkait dengan analis kebijakan dan juga ngobrol-ngobrol dengan Eugene Barda di Amerika dan juga kontekstual di Indonesia, betul sekali. Jadi kita sebagai seorang analis kebijakan itu tidak hanya inward looking, tapi kita juga harus menyeluruh komprehensif pandangannya. Dan itu juga didukung oleh Pak Triwidodo waktu saya ngobrol bahwa sebetulnya nanti ke depannya seorang analis kebijakan tidak hanya di dalam OPD atau unit kerjanya sendiri, tapi bisa membantu atau dideploy atau diinikan untuk ke unit lain. Jadi kita tidak hanya terkungkung di satu unit kerja yang isunya itu aja, gitu loh.
Nah, ini waktu di 2017, waktu penyusunan policy brief itu, Ibu Sulika ya, saya bersama Pak Riyadi, Pak Afla, dan lain sebagainya. Nah, kita kan membantu Kementerian Luar Negeri saat itu, di Direktorat Pembinaan Kebijakan Publik, kalau tidak salah, DKPP, itu adalah, jadi teman-teman yang dari lintas kementerian, itu kita keroyokan untuk membantu menyusun policy brief agar Kementerian Luar Negeri bisa berargumentasi ketika melakukan diplomasi kepada negara EU ya, European Union. Itu yang terpenting. Jadi perspektif mereka dibawa, misalnya dari teman-teman JFAK di Komnas HAM, JFAK di KLHK, JFAK dan lain sebagainya. Itu dibawa dan dituliskan policy brief bareng-bareng dengan isu sesuai dengan expertise mereka. Itu yang pertama, semoga puas atas ya responnya. Yang kedua adalah kaitannya dengan angka kredit gimana, Pak? Oh, angka kredit itu saya bukan I am not entitled untuk menjawab ya. Itu karena itu LAN, pihak lembaga administrasi negara. Karena saya non JFAK dan non PNS, kebetulan saya background saya ada public policy analis, dan kebetulan kerjaan saya sekarang sehari-hari tentang analisis kebijakan. Jadi itu, nanti untuk ini mungkin tanya Pak Toto yang kebetulan lebih kompeten di sini, ataupun teman-teman yang dari LAN yang juga bisa membahas itu untuk angka kreditnya. Kalau nggak salah Pak Tri itu juga mensupport itu, Mbak Sulika, jadi nanti aturannya sedang akan dibuat, pasti akan ikut mempengaruhi angka kredit. Terakhir, bagaimana beda antara academic paper atau scientific knowledge dengan policy brief. Mungkin tadi Bu Sulika agak miss ya dengan presentasi saya tadi, itu jelas bahwa policy brief ini adalah non akademik ya, non akademik paper. Jadi ini adalah rekomendasi kebijakan yang berdasarkan beberapa evidence atau bukti-bukti atau knowledge, scientific knowledge yang ada, yang disiapkan oleh para peneliti. Kalau kita lihat 3 aktor ya, dari pengetahuan ada aktor pertama knowledge policy makers, kedua adalah policy intermediary, dan yang ketiga adalah supplier atau para peneliti. Nah, itu. Jadi policy brief itu bukan academic paper, tapi adalah salah satu dokumen kajian kebijakan. Mungkin itu Mbak Sulika, lebih ringkas, lebih padat, dan straightforward untuk memberikan masukan kebijakan. Mungkin itu. Terima kasih Mbak Sulika. Dan rekan-rekan analis kebijakan, saya juga mohon izin ataupun sharing knowledge sharing kepada teman-teman JFAK. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ishak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ini jaringan saya ini ya? Halo? Pak Ayu, Iya. yang menyampaikan terkait hal teknis bagi teman-teman yang berniat atau mungkin sebenarnya belum berniat tapi mungkin saja jadi tergugah setelah presentasi dari Pak Afla dan Pak Ishak tadi, untuk submit artikel pada seminar nasional AKI dalam rangka Munas AKI 2023. Mungkin kepada Mbak Ayu, waktu dan tempat kami persilakan. Untuk yang right hand mohon ditahan sebentar, nanti kami berikan kesempatan setelah Mbak Ayu memaparkan secara teknis. Terima kasih. Ini saya terlihat nggak layar saya? Terlihat Mbak Ayu? Ya, jadi saya sebelum saya masuk ke teknis pendaftaran, saya mau share juga ya tentang policy brief yang pernah saya buat di BRIN. Nah, jadi ini salah satu yang saya buat ya, policy waktu Desember 2021 saya menulis policy brief tentang urgensi kebijakan SKKNI peneliti di Indonesia. Kenapa coba? Karena ternyata profesi peneliti itu belum ada SKKNI-nya gitu, dibandingkan profesi yang lain. Nah, mungkin kita bisa menarik kesimpulan kenapa misalnya hasil kerjanya belum optimal. Jadi menurut saya itulah pentingnya dari SKKNI ini. Jadi ini hal sederhana tapi
itu berpengaruh dengan si peneliti ini. Sehingga saya dengan background saya public administration, sama ya kayak Pak Ishak, saya memberikan rekomendasi bahwa SKKN itu sangat penting loh untuk peneliti di Indonesia. Nah, ini tidak pernah disampaikan selain oleh saya sebagai analis kebijakan kan yang bisa melakukan analisis itu. Karena mungkin peneliti sendiri dia terlewat untuk mengurusi dirinya sendiri. Jadi maksudnya gini, kalau peneliti kan dia pasti mencari apa namanya objeknya yang di luar dirinya. Nah, kita yang di luar bisa menyoroti hal ini. Ini kan untuk kebaikan juga. Jadi kita melakukan ini istilahnya juga membantu mereka bahwa hal ini penting untuk karir mereka. Nah, saya juga mengikuti struktur yang dari LAN ya, menulis policy brief terdiri dari ringkasan eksekutif, ada deskripsi masalah dan analisis. Jadi kita bisa mengutip peraturan apa namanya di awal dari pemerintah atau sebagainya yang kita lakukan analisis bahwa di sini misalnya Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, jadi ada yang dimaksud kompetensi kerja, yaitu kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar. Standar SKKN itu kan standar ya. Jadi standar yang ditetapkan. Nah, itu kita belum ada. Jadi standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI bagi profesi peneliti atau periset di Indonesia, baik dia yang pemerintah maupun swasta. Makanya kemarin teman-teman di bagian kita itu, kebetulan waktu saya di Pusdindiklat juga kita sedang menginisiasi ini. Jadi, yaitu, jadi terus ternyata juga pada pasal 11 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan juga menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan meningkatkan dan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. Jadi SKKN itu salah satunya ya ini, pengembangan kompetensi kerjanya. Nah, kita juga bisa mengutip kutipan-kutipan dari hasil riset ya. Ini hasil riset yang saya kutip ini ya. Ruman, Aiman, Ahmad, dan ini 2019 ini kan apa namanya, hasil riset orang yang saya kutip masukkan ke policy brief agar kuat gitu ketika saya menyerahkan policy brief ini kepada pimpinan atau stakeholder pengguna kebijakan, bahwa ini hasil riset loh gitu. Policy brief saya ini ada dasar ilmiahnya gitu. Jadi mereka lebih percaya untuk melaksanakan apa yang saya rekomendasikan. Nah, jadi di sini itu berdasarkan para ilmuwan ini yang sudah melakukan riset, kompetensi terpenting bagi peneliti adalah pikiran kritis dan ketekunan. Peneliti yang baik membutuhkan banyak keterampilan. Yang paling penting adalah kemampuan untuk memahami masalah, kemampuan untuk mengembangkan pemahaman orang lain tentang masalah, keterampilan menulis yang baik dan komunikasi yang jelas, dan peneliti yang baik memiliki pemikiran kritis dengan non-bias. Nah, jadi ini saya tulis di policy brief saya ini, bahwa ini loh kriterianya gitu. Dan saya kutip tidak hanya satu ya, tapi beberapa teori dari pakar-pakar di luar yang memang mereka sudah untuk standar researcher itu memang ada kayak gitu. Nah, kenapa kita tidak punya itu? Dan mungkin di sana masalahnya kenapa misalnya kita dibilangnya kurang maksimal gitu kan. Nah, di sini juga saya jadi tidak hanya luar, dalam juga bisa kita kutip ya, apa namanya? Bisa kita lihat dari organisasinya juga, organisasi yang baik itu misalnya apa, misalnya apa ada banyak ini ya teori yang mengatakan kayak Saputra ini mengungkapkan bahwa driven demand supply chain dimungkinkan terjadi apabila perusahaan atau organisasi memperhatikan 4 pilar utama dalam DDSC yang terdiri dari jika diadaptasi ke sektor publik itu visibility, yaitu tingkat permintaan atau hasil riset yang diinginkan, dan persediaan atau kondisi existing hasil riset saat ini harus transparan dalam arti dapat dipertanggungjawabkan kepada publik di seluruh titik rantai pasokan. Jadi mulai dari semuanya gitu kan, mulai dari pembentukan tim risetnya, anggarannya, bla 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 dan sebagainya. Kemudian infrastruktur. Jadi sebuah infrastruktur penelitian riset yang kuat memungkinkan setiap pemain dalam rantai pasokan beradaptasi secara cepat pada perubahan. Jadi ya berpengaruh juga ya lingkungan kerja, ketersediaan infrastruktur ini. Jadi kalau misalnya remah atau kurang bagus akan berpengaruh juga. Tapi tidak hanya itu, ternyata ahli mengatakan juga perlu coordination. Jadi koordinasi ini
koordinasi yang kuat antar seluruh elemen dalam organisasi itu akan membuat perusahaan atau organisasi atau yang saya kaji di sini adalah lembaga riset itu dapat melaksanakan rencananya secara jelas dan efektif dalam hal biaya dan lainnya ya. Dan ini juga ada optimization. Jadi dengan mengoptimumkan seluruh kinerja rantai pasokan dan tidak hanya mencoba mengurangi anggaran perusahaan, dapat menyampaikan kinerja terbaik dan tetap menuai keuntungan utama. Jadi saya mau katakan begini, efisiensi. Ya, saya ingin menulis tentang efisiensi yang keliru. Jadi nggak semua, kenapa efisiensi itu selalu bergandengan dengan efektivitas. Jadi nggak bisa hanya efisiensi aja. Karena kalau kita, misalnya kita bikin bangunan ya, terlalu efisien, dananya tidak sesuai, malah kalau jembatan itu kan roboh gitu ya. Jadi harus efektif dan efisien. Optimum itu sebenarnya itulah kolaborasi antara efektif dan efisien, dia jadinya optimal gitu kan. Jadi dia nggak boros tapi juga nggak hemat. Yang penting jembatan terbangun dengan kokoh. Nah juga dengan riset ya. Jadi kalau kita merasakan riset itu bukan dengan anggaran sekecil-kecilnya, enggak juga gitu. Tapi optimum, berada di tengah-tengah. Nah akhirnya saya memberikan rekomendasi di sini. Ada 3 rekomendasi yang saya katakan di sini, yaitu bahwa pemerintah harus segera membentuk SKKNI profesi peneliti karena sangat vital dalam memberikan kejelasan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, keahlian serta sikap kerja dan pelaksanaan tugas serta syarat jabatan dari profesi peneliti itu sendiri. Kemudian SKKNI peneliti diharapkan mampu memberikan stimulus terhadap dunia industri dengan lahirnya LSP yang dapat dikelola oleh swasta. Jadi ada semacam kerjasama berkualitas, ya, kolaborasi, dan SKKN peneliti diharapkan dapat menjadi standar bagi para user, baik pemerintah maupun swasta, dalam menjaring para periset yang akan masuk ke dunia kerja. Jadi ada standarnya, kualitas dari si researcher itu seperti apa. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Saya lampirkan juga di sini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerjaan. Jadi saya rangkum semuanya sehingga saya juga masukkan manfaat adanya SKKNI peneliti itu apa, misalnya memberikan landasan hukum, mendorong terbangunnya jabatan peneliti yang berstandar, berkualitas, meningkatkan mutu jabatan, memperkokoh peran pejabat fungsional peneliti, meningkatkan martabat kompetensi penyelenggara layanan dan pembinaan jabatan fungsional peneliti, menjamin hak dan kewajiban pejabat fungsional peneliti itu sendiri, memajukan karir mereka. Jadi banyak manfaatnya kalau mereka mengikuti rekomendasi ini. Nah, setelah selesai, saya serahkan ini. Nah, jadi saya sebagai bukti saya bikin tanda terima kegiatan advokasi kebijakan tertulis. Jadi penyerahan naskah policy brief kepada pejabat yang ada di sini ya. Waktu itu saya menyerahkan kepada Bu Nining, dia sebagai sekretaris deputi. Kemudian dia menerima, jadi ditandatangani secara elektronik. Ini Februari 2022 kemarin saya menyerahkannya, sudah. Nah, di sini juga saya kemarin kebetulan ya, saya kan kalau penilaian dari LAN itu kita harus melampirkan SK bahwa kita ditugaskan untuk melakukan analisis itu. Nah kebenaran kemarin saya di tim kajian pengembangan kebijakan profesi ilmiah dan akreditasi ilmiah, dan saya memang ditugaskan untuk membuat kajian kebijakan tentang sertifikasi profesi ini. Jadi itu output kerja saya sudah saya berikan. Kemudian tidak hanya itu, ada juga draftnya. Jadi sebaiknya dilampirkan juga draft tentang kalau bisa sih sampai peraturan gitu ya. Ini. Nah, terus saya juga menulis jurnal dari sana. Yang kemarin sudah terbit ya bukunya, yang lebih pembahasan lebih versi pendeknya itu policy brief. Sementara yang versi panjangnya saya bikin semacam jurnal atau buku gitu. Dan kemarin sudah terbit jadi buku. Nah, mungkin itu ya teman-teman untuk policy brief yang apa namanya yang pernah saya buat. Jadi kalau teman-teman mau bikin boleh mencontoh yang seperti saya ini atau tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak siapa namanya? Pak Afla, dengan kriteria dasar-dasar pengetahuan teknis-teknis yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ishak. Selanjutnya saya akan share tentang teknis pendaftaran ya. Nah, teknik pendaftaran ya teman-teman, bentar. Jadi yang banyak ditanyakan oleh teman-teman selama masa pendaftaran penulisan ini itu ini apa namanya tentang biaya pendaftaran, tentang
sebagainya ya, macam-macam ya. Jadi saya akan menjelaskan formulir ini. Nah, ini formulir pendaftaran ya teman-teman. Yang bisa teman-teman nanti kalau ada yang linknya yang tersebar itu, kalau dibuka kan ini, ada form ini ya. Form ini ternyata banyak yang menanyakan, jadi belum terlalu jelas. Ini itu kan form pendaftaran peserta dan call for artikel. Jadi dia tidak hanya diisi oleh peserta yang ingin mengirimkan artikel saja, tapi juga kepada peserta yang hanya ingin duduk mendengarkan saja. Nah, di sini ada nama penulis, ada asal instansi. Nah, di sini ada kategorisasi. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi biaya yang teman-teman akan bayarkan. Kalau teman-teman adalah analis kebijakan dan anggota AKI, hanya untuk mengikuti seminar, munas, policy talk, policy conference itu free, semuanya gratis. 2 hari teman-teman dikasih makan juga sama kita. Nah, kalau anggota AKI non-AK juga sama, kalau dia hanya duduk sebagai peserta, dia nggak bayar ya, free. Jadi poin yang ke-1, ke-2 ini free. Kalau yang AK non-anggota AKI, dia bayarnya 150. Tapi kita lebih mengarahkan mereka ini daftar anggota AKI aja, yang setahun kan 250 tuh. Mereka dapat anggota, mereka sudah bisa ikut munas dan ikut policy conference, dan dengan 250.000 itu ya, dapat keanggotaan selama setahun, dan juga dapat makan 2 hari kalau ikut munas ya, free ya. Nah, terus kalau non-AK, non-anggota AKI, nah ini bayarnya sama seperti AK non-anggota AKI, jadi sama, bayarnya kalau dia bukan anggota AKI, dia tetap bayar meskipun dia AK ya. Makanya lebih kita arahkan si AK yang belum jadi anggota AKI ini segeralah mendaftar. Nah, ini dimasukkan nomor kartu anggota AKI-nya. Kalau nggak ada, isi 0 aja. Nah, kemudian yang ini. Oh, ini tuh bisa dilewatkan ya. Jadi tidak saya wajibkan untuk. Jadi ini tidak harus diisi kalau teman-teman hanya mendaftar sebagai peserta saja. Ini ada link ini bisa dibuka. Jadi teman-teman, jadi misalnya target publikasinya mau proceeding, kalau proceeding kan nanti conference teman-teman publikasi. Bisa juga policy brief tadi yang sudah diajarkan oleh para narasumber ya. Kalau teman-teman mau versi yang singkat 3-4 halaman, bikinlah policy brief. Atau jurnal AKI agak panjang sedikit 6 halaman. Atau juga poster. Jadi mana yang teman-teman nyaman. Syarat-syaratnya ada di sini ya. Kalau kita buka, klik link ini nanti ada petunjuknya. Teman-teman tulis judul publikasinya. Nah, ini yang paling banyak ditanyakan sama teman-teman ya. Jenis kepesertaan. Yang kita kategori di atas tadi. Peserta publikasi anggota AKI, registrasi 300.000 per. Jadi ini tuh untuk yang melakukan publikasi. Jadi kalau dia anggota AKI, baik AK maupun non-AK, dia free mengikuti kegiatan 2 hari dan dapat konsumsi gratis. Tapi kalau mau ngirim tulisan, baik Anda sebagai AK maupun non-AK itu semuanya bayar. Kenapa? Karena kita akan ada biaya untuk memberikan honor kepada reviewer yang itu di luar AKI ya, ada yang di luar AKI, ada yang internal, tapi mereka kan di luar pekerjaan intinya, jadi kita akan mengganti uang mereka mengkoreksi gitu kan, review, dan itu untuk mereka, jadi tidak ke kita juga sih gitu, maksudnya tidak sepenuhnya semua ke kita, jadi ada alokasi-alokasi yang memang dibutuhkan. Jadi bayar ini karena saya udah sering ikut conference, paling murah sedunia. Kalau di internasional kan minimal itu 1,5 ya. Jadi ini paling murah sebenarnya karena saya paham bahwa teman-teman PNS itu nggak punya banyak anggaran kalau untuk melakukan ini. Jadi tahun kemarin juga waktu 2019 juga 300.000 dan alhamdulillah banyak yang submit. Nanti kan itu jadi publikasi jurnal atau buku, itu kan dapat manfaat juga teman-teman. Ini itu mengganti biaya review sebenarnya, APC ya. Nah, terus ini peserta publikasi anggota AKI 300.000, peserta tanpa publikasi anggota AKI free, peserta publikasi non AKI dia 450.000. Kenapa? Karena dia duduk 150 dan dia bayar publikasi, jadinya 450. Tetap lebih murah dibandingkan publikasi dimanapun ya. Semua ini tuh paling murah karena saya paling sering ikut conference dan nggak ada harga segini tuh nggak ada. Jadi silakan dimanfaatkan momen ini ya teman-teman ya.
peserta tanpa publikasi dan AKI ini 150. Terus kenapa sih kita harus membayar di awal padahal publikasi kita belum tentu publish? Nah, ini saya jawab ya. Kita dari panitia mengupayakan naskah yang masuk semuanya bisa publish. Karena itu kita kasih opsi, bisa dia jurnal, bisa dia book chapter, bisa dia poster, bisa proceeding. Proceeding itu sesuatu yang dipresentasikan. Dia walaupun kualitasnya tidak sebaik jurnal, tetap bisa kita terbitkan asal tidak ada hal-hal yang berbau-bau berbahaya dalam tulisannya ya. Nah, itu akan terbit. Tapi kalau dia masuk lebih berkualitas, dia akan masuk jurnal. Tapi kalau misalnya dia parah banget gitu ya, parah banget tapi masih bisa diperbaiki, naskah tetap kita terima, tapi itu kita akan arahkan ke book chapter yang lebih aman. Book chapter itu kan sebenarnya buku ya, buku bunga rampai. Buku itu tidak harus ilmiah, buku kan bisa berbentuk apa saja, tapi ini kita arahkan sebenarnya yang lebih, kita mau ingin menerbitkan buku yang sebenarnya lebih sebenarnya lebih ilmiah gitu. Cuma nanti kita bantu editing ya teman-teman, jadi jangan khawatir. Yang penting disubmit aja dulu tulisannya. Nanti kalau ada benar-benar naskahnya parah atau naskahnya itu tidak layak berdasarkan review, akan kita berikan kesempatan untuk perbaikan. Tapi bisa diperbaiki terus dikembalikan lagi di kita. Jadi jangan khawatir ya. Tuh. Terus ini upload full paper dan poster. Nah, ini target publikasi Bapak dan Ibu nanti dimasukkan ke sini ya, yang digitalnya. Kalau poster setelah dimasukkan sini digitalnya tetap harus ada yang printannya ya, posternya untuk ditempel nanti di lokasi. Untuk yang lainnya masukkan saja di sini, nanti saya proses selanjutnya. Nah, ini rekeningnya juga transfer ke sini, nanti masuk langsung ke rekening. Jangan lupa ya, ini nih, banyak yang lupa masuk WhatsApp-nya ya. Grup WhatsApp ini nanti buat kita koordinasi semua hal tentang tentang acara webinar ini. Mungkin itu Mbak Dian, kalau ada yang tanyakan langsung aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada yang raise hand. Saya tanya dulu Pak Lukman, apakah masih menyimak? Iya, masih Bu. Oke, Bapak jadi memang raise hand? Ada yang ingin bertanya? Kami Betul. persilakan. Betul, Bu, saya raise hand. Baik Pak, kami persilakan Pak. Jika ada yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun Pak narasumber, Pak Ishak dan Pak Aflan ya, sudah tidak hadir sebenarnya, tapi ini tetap menarik ya, Zoom meeting ini. Sebenarnya saya ingin mungkin bertanya ya ke mungkin Bu Ayu, atau mungkin teman-teman sekalian, yaitu terkait sebenarnya tadinya mau bertanya ke Pak Ishak ya, data ya. Jadi dalam pembuatan kita produk analis kebijakan ini, yang misalnya policy brief ini seberapa terkait data itu seberapa dalam sih kita harus punya evidence base dalam bentuk data misalnya, karena kalau datanya harus sesuatu yang benar-benar dalam gitu, mungkin proses memperoleh datanya mungkin cukup lama atau cukup panjang. Nah, tadi sempat Pak Ishak bilang tadi terkait bisa potongan clipping koran. Nah, apakah dari potongan berita-berita itu kita bisa jadikan data sebagai bahan kita untuk membuat sebuah produk analis kebijakan. Terus misalnya policy brief. Terus yang kedua terkait ya tadi efektif efisien ya produk analis kebijakan. Jadi mungkin sekedar sharing opini aja ya. Mungkin jujur ini saya bersyukur sekali ya ketemu dapat di-share link untuk Zoom meeting ini ya, karena paparan tadi Pak Ishak di pertama itu sangat-sangat menggugah ya, sangat berkualitas banget, dan sayangnya jarang analis kebijakan involve ya, terlibat dalam proses-proses seperti ini di masa-masa seperti ini, di mana kita begitu banyak analis kebijakan yang in-passing dari kementerian, tapi saya sendiri aja masih awam, apa saja sih
yang harus dilakukan. Munas baru tahu ada Munas akan diselenggarakan, dan seharusnya menurut saya acaranya bisa lebih, ininya persiapannya bisa lebih matang ya, karena harusnya pendekatannya Munas ini ketuanya atau ininya audiensi dengan Pak Menteri, dengan Kementerian KL gitu, supaya seluruh jajaran analis kebijakan itu benar-benar involved ya, terlibat semuanya dan paham benar apa yang harus dicapai gitu, apa yang harus dibuat oleh seorang analis kebijakan. Sehingga karena gini, berbicara tentang efektif efisien, supaya produk analis kebijakan dihasilkan itu bisa lebih berkualitas, dan kalau sudah produk efektif efisien analis kebijakan, seharusnya ada korelasi terhadap nilai government index Indonesia ya. Kita berada di entahlah ya, nomor 1 itu Singapura, tapi kita berada jauh di bawah Singapura ya. Harusnya kalau begitu banyak orang-orang dengan sekualitas Pak Ishak, itu harusnya mungkin dalam gambaran saya itu kita itu negara yang menjadi lebih efektif efisien gitu kan dalam segi tata kelola pemerintahan. Tapi buktinya, faktanya kita masih jauh di bawah Singapura maupun Malaysia gitu kan. Oke, yang selanjutnya terkait Munasnya langsung ya. Ya ini dia, sebenarnya menurut saya sosialisasi lebih mungkin digencar lagi ya, karena saya coba juga men-share beberapa info, rupa-rupanya sesama rekan analis kebijakan yang jabatan fungsional analis kebijakan di kementerian itu ada yang ini ya, mungkin polanya orang nggak seantusias berdasarkan, orang beda-beda antusiasmenya ya, karena mungkin harus diarahkan sama pimpinan, wajib ikut Munas, baru semuanya pada antusias ya, baru semuanya ikut. Nah, tapi ya mendorong itu punya antusiasme itu agak sulit rupanya. Nah, bagaimana kita menciptakan suatu ekosistem analis kebijakan yang lebih baik kalau Munas seperti ini saja orang banyak yang nggak aware gitu, padahal jabatannya fungsional analis kebijakan gitu. Terus yang kedua lebih ke teknis lagi, yaitu terkait yang untuk bahan yang akan kita tulis ini, proceeding, poster maupun book chapter tadi, ya secara singkat saya policy brief sudah mungkin mulai nangkap, walaupun masih harus belajar banyak ya. Terus saya melihat ada poster ya, sebenarnya apa sih yang dimaksud poster itu apa? Poster itu dalam pikiran saya kan sesuatu yang satu slide, 2 slide poster mungkin ya. Seperti apa sih teknisnya gitu? Terkait produk yang bisa kita tulis. Kalau di ide, mungkin ide banyak sih, gambaran ide yang bisa saya coba tuangkan, tapi saya masih bingung bagaimana merangkai, menerjemahkan ide saya ini terkait bagaimana ide terkait untuk menulis sebuah analis kebijakan. Tapi ya kesulitan saya, tantangan saya adalah menuangkannya menjadi lebih sebuah produk analis kebijakan itu mungkin masih butuh sedikit usaha ya, masih cukup berat ya. Mungkin ada pencerahan dari narasumber atau Ibu Ayu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya. Terima kasih Mas Lukman, pertanyaannya ya, bagus sekali menurut saya. Benar Mas Lukman, saya suka dengan kekritisannya ya. Jadi memang sifat kritis itu harus sifat yang wajib dimiliki oleh seorang analis kebijakan. Jadi kita harus mempertanyakan dulu tentang sesuatu ya. Jadi dengan kritis itu kan nanti ketemu yang benernya gitu. Ya, terima kasih ya Mas Lukman. Kemudian pertanyaannya tentang poster ya. Tentang poster. Tentang poster saya akan share panduannya, kan ada sebenarnya di link yang dibuka itu. Udah terlihat belum ini? Terlihat ya? Halo? Terlihat, Mbak. Ya. Nah, jadi ini panduan poster itu dalam link pendaftaran kan saya masukkan. Jadi panduan presentasi poster Munas dan Semnas AKI. Nah, jadi sebuah poster hasil riset atau kajian. Jadi sebenarnya biasanya kan kalau peneliti itu udah biasa banget ya conference. Tapi analis kebijakan juga harusnya dia juga kan mempunyai kemampuan riset juga sebenarnya analis kebijakan itu. Nah, jadi harusnya bisa juga melakukan presentasi poster. Jadi presentasi poster ini sama sebenarnya nilainya seperti presentasi di kelas. Hanya saja dia memprestasikan hasil kajian atau risetnya itu dalam bentuk poster. Nah,
Jadi kalau teman-teman yang sudah biasa ikut conference pasti udah paham ya ini. Tapi untuk teman-teman AK mungkin di Indonesia belum familiar. Tapi kita akan familiarkan itu agar AK itu maksudnya secara ilmiah dia juga bisa gitu untuk bersaing dengan teman-teman akademisi dan lainnya. Jadi di kalangan dosen peneliti kan ini biasa, dan analis kebijakan juga sebenarnya kan dituntut untuk mempunyai kemampuan riset dan ilmiah. Nah, hasil riset atau hasil kajian mereka itu bisa dituangkan dalam bentuk proceeding, jurnal, bisa juga policy brief itu sendiri yang lebih singkat, bisa juga poster dalam misalnya konferensi-konferensi. Nah, ini contoh poster ya. Jadi apa bedanya dengan policy brief? Sama saja, cuma misalnya teman-teman nulis policy brief-nya itu dalam bentuk poster. Jadi anggap aja teman-teman ingin menulis policy brief misalnya atau jurnal, tapi yang dibentuk besar gitu. Jadi sehingga jadi poster. Nah, ini contohnya yang salah satu reviewer ya, punya salah satu reviewer ini Bu Retno. Jadi Bu Retno saja, Bu Retno juga menulis ya. Kok jadi ini? Bu Retno ini dia dosen di Undip. Kemarin waktu kita seminar nasional AKI waktu 2019, beliau juga ngirim gitu. Nah, kan di sini ada abstrak, ada tujuan, ada hasil analisa, ada dampak nyata wisata, dan rekomendasi. Jadi dia sama seperti, sebenarnya mirip seperti policy brief atau jurnal yang diringkas sehingga jadi poster. Ya, dari poster inilah kita mempublikasikan, mensosialisasikan, atau mendiseminasikan hasil kajian kita agar bisa dibaca oleh halayak. Jadi kalau pas misalnya kita lagi munas tuh, poster ini kan kita letakkan di kayak gini ya, poster exhibition. Kita letakkan di lokasi munas itu, jadi teman-teman yang munas pada jam istirahat bisa baca-baca, bisa lihat-lihat. Nah, nanti kita akan berikan penilaian juga dan akan kita pilih yang mana yang terbaik, best paper gitu, kayak best poster ya, poster terbaik, dan akan kita beri sertifikat ya. Nah, jadi teman-teman juga sebenarnya mempresentasikan, dapat sertifikat presenter juga. Jadi teman-teman yang sudah membuat poster tinggal berdiri di sampingnya dan mempresentasikan. Jadi ada teman-teman yang kesulitan menulis jurnal, juga policy brief. Nah, bisa mengekspresikannya lewat karya seni, yaitu poster ya teman-teman. Jadi bisa kasih gambar yang menarik dan sebagainya. Nanti ada penilaian. Di panduan ini lengkap sebenarnya tentang desainnya, bagiannya, ukurannya. Jadi teman-teman tinggal buka aja dan ikuti. Dan satu lagi ya, nggak usah ragu gitu untuk submit tulisan. Jadi saya lebih kepada menulis saja dulu gitu, disubmit aja dulu hasil karyanya. Jadi nggak harus sempurna gitu. Saya selalu kalau ada teman-teman AK itu yang entah dia menulis jurnal, policy brief, terus juga poster, didesain aja dulu, dibuat aja dulu gitu. Terus disubmit seadanya. Nanti kan masih bisa ada sesi revisi gitu kalau memang nggak layak. Tapi biasanya tuh alhamdulillah ya, maksudnya ada yang mereka nggak percaya diri menulis, tapi ternyata setelah naskahnya diterima terbit jadi jurnal gitu kan. Nanti kita juga bantu gitu kan, tim editor, saya sebagai editor nanti akan membantu tulisan teman-teman itu sehingga nanti jadi layak terbit gitu. Jadi jangan khawatir. Yang penting bagaimana, tulis saja dan kirim seadanya aja nggak apa-apa gitu. Kirim aja dulu yang PD-nya, jangan malah tidak mengirim, jadinya kehilangan kesempatan ya. Menurut saya begitu. Sebenarnya kan semua analis kebijakan itu ketika dia sudah menjabat sebagai analis kebijakan, dia sudah mempunyai kemampuan sebenarnya untuk membuat karya-karya naskah kebijakan ini gitu. Jadi ini sebenarnya policy brief yang diposterkan, yang dibuat Bu Retno ini kan sebenarnya sama aja seperti policy brief atau jurnal, tapi versi simpelnya. Jadi tinggal dipindahkan aja. Kalau teman-teman sudah ada policy brief, bisa dibikin poster, terus submit, nanti kita kita nilai ya. Nah, jangan lupa juga kalau yang mau ngirim poster, itu nanti selain digitalnya, yang printannya yang seperti ini ya teman-teman, dikirim ke panitia, sudah ada alamatnya di sini, karena nanti itu dia akan dipajang di lokasi Munas dan lokasi Semnas ya. Ini ada kontak panitianya. Jadi Pak Hendro ya namanya, silakan aja.
Jadi kayak kemarin ya 2019 itu kan saya sibuk banget sebagai panitia. Tapi saya ingin mendapatkan sertifikat presenter. Saya kirim aja poster gitu. Jadi saya langsung membuat poster, saya cetak, saya taruh di lokasi Munas tahun 2019. Saya presentasikan tapi tidak full time kan gitu. Jadi saya masih bisa jadi panitia Munas tapi poster saya sudah ada di lokasi itu yang bisa dilihat sama teman-teman. Nah, saya berhak mendapatkan sertifikat presenter karena dengan saya menyetorkan menyetorkan poster, saya juga sudah waktu ada reviewernya datang untuk menilai saya sudah mempresentasikan, saya dinilainya sudah mempresentasikan poster. Begitu ya teman-teman. Jadi kalau nggak pede presentasi di kelas, boleh sebagai presenter poster, silahkan. Nanti dapat sertifikatnya sama, sertifikat presenter juga. Baik, Mbak Ayu. Sepertinya masih ada yang mau bertanya. Mungkin saya persilahkan Bu Rismarini, sudah raise hand. Kami silakan, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih. Maaf, Mbak. Bu Rismarini. Iya, silakan. Bu Rismarini tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Rismarini dari Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya dari OPD DPM PTSP. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Ayu, Bapak narasumber, Pak Ishak, Pak Iska, dan Pak Aplakhur yang tadi kita dengarkan. Tetapi informasi yang saya tangkap maupun saya perhatikan dari materi 1 sampai dengan materi 3 sepertinya bagi saya sendiri, bagi yang baru penyetaraan di 2021 Desember, ini termasuk yang berat Bu Ayu terus terang. Karena saya lihat policy brief maupun informasi yang disampaikan berbasis evidence based policy, di mana penelitian sebagai dasar dalam penyusunan kajian-kajian yang disajikan terdahulu gitu. Nah, mungkin hal ini juga sudah disampaikan oleh Pak Lukman tadi, bahwa apakah semua kajian-kajian yang dibuat itu harus melalui sebuah penelitian ataupun evidence based policy tadi, bukti-bukti yang sudah nyata, kemudian ada penelitian rentang waktunya dan informasi yang didapatkan terlebih dahulu sehingga baru dituangkan ke dalam sebuah kajian. Nah, sederhananya pemikiran saya bahwa dalam waktu yang singkat, saya pikir analis kebijakan Bapak Ibu yang berada di dalam kegiatan Zoom ini tentunya tidak memiliki waktu yang terlalu lama untuk melakukan sebuah penelitian, kemudian menuangkannya dalam bentuk kajian begitu. Apakah peserta untuk mengikuti kajian ini bisa mendasarkan isu-isu yang diangkat itu berdasarkan informasi ataupun isu-isu sederhana yang sehari-hari dilakukan ataupun yang sehari-hari didengar ataupun diamati begitu. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian tadi belum dijelaskan Ibu Ayu untuk waktunya, waktu pelaksanaan penulisan tadi, apakah batas waktunya sampai kapan? Saya pikir hari ini Jumat ini agak mepet jika ditutupnya itu di tanggal 30 ya atau 31, saya juga lupa, tapi saya ada lihat sekilas informasinya demikian, karena hari ini kita baru dapat informasinya agak terlambat, saya pikir begitu. Kemudian itu pertanyaan kedua. Yang pertanyaan ketiga, bagi kami yang sudah mendaftar sebagai peserta online, bagaimana untuk melakukan kajian ataupun presentasi yang akan disampaikan, karena tadi sepertinya yang dibahas adalah peserta offline begitu Bu, apakah mekanismenya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, tema, kebetulan saya bertugas di OPD pelayanan publik Bu, di perizinan terpadu satu pintu. Sementara untuk isunya itu ataupun tema yang disebutkan di dalam itu tidak ada disebutkan gitu, apakah boleh dari kajian-kajian bersifat pelayanan publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab aja ya, Mbak Dian. Silakan Mbak Ayu. Iya, jadi biar saya nggak lupa ya, pelayanan publik itu di bawah kebijakan publik ya, Bu. Jadi itu sangat
sangat kebijakan publik. Jadi silakan aja dikirim. Kebijakan publik itu sangat luas, semuanya masuk kajian kebijakan publik. Hanya kita melihatnya dari perspektif kebijakan publik. Jadi semua hal bisa dilakukan analisis kebijakan publik ya sebenarnya ya. Jadi gini, seluruh fakultas yang ada di universitas itu bisa kita lakukan kita bisa lakukan analisis dari perspektif kebijakan. Nah, jadi misalnya kebijakan kesehatan, kebijakan transportasi, kebijakan lingkungan, kebijakan apalagi, kebijakan ketenaga kerjaan, semuanya bisa. Jadi kebijakan itu ilmunya overall sebenarnya ya, semua hal. Hanya bedanya kalau kita melakukan analisis kebijakan itu, dia bukan seperti peneliti yang di laboratorium gitu. Saya kasih contoh ya biar teman-teman nggak bingung ya. Saya kasih contoh misalnya gini. Ada riset tentang keong ya, keong. Nah, jadi peneliti melakukan riset tentang keong. Keong itu kan dibuka isinya di laboratorium, itu yang melakukan siapa? Peneliti yang melakukan itu. Dibuka keong itu, ditemukan ada enzim yang bermanfaat untuk kesehatan masyarakat, misalnya mengobati penyakit malaria atau penyakit AIDS atau apa. Tugas analis kebijakan apa? Tugasnya mengangkat si enzim itu menjadi sebuah tulisan policy brief misalnya. Manfaat enzim keong untuk untuk menyembuhkan penyakit AIDS misalnya. Langsung kita angkat ke dalam policy brief, kita sampaikan kepada pengambil kebijakan atau pimpinan organisasi ya, misalnya entah Kemenkes atau presiden atau menteri, agar dia membuat kebijakan seluruh puskesmas di seluruh Indonesia harus menggunakan enzim keong ini agar misalnya masyarakat tidak kena demam berdarah atau terhindar dari AIDS gitu. Jadi begitu ya, di situ sisi ilmiahnya. Tapi bisa nggak sih kita tidak melakukan riset? Bisa gitu. Jadi riset itu, saya tidak melakukan riset ketika saya menulis policy brief ini ya, rekan-rekan ya. Saya hanya membaca gitu, saya buka Google Scholar, saya misalnya tertarik dengan isu yang sekarang lagi banyak ya, misalnya teknostres gitu kan. Saya pengen belajar tentang teknostres. Teknostres itu apa? Teknostres itu stres yang diakibatkan pegawai itu terlalu lama bekerja di depan komputer. Nah, itu saya cari referensinya baik yang ada di Google Scholar maupun tulisan-tulisan biasa gitu, tulisan-tulisan yang ada di koran-koran, berita-berita. Semua itu saya kumpulkan, saya abstraksi sampai saya mendapatkan kesimpulan bahwa pemerintah harus mengatur jam kerja PNS agar mereka tidak terkena teknostres. Nah, kesimpulan itu, rekomendasi itu, saya berani menyimpulkan rekomendasi bahwa pemerintah harus mengatur jam kerja PNS saat dia bekerja dari rumah, karena saya ada kekuatan dulu di belakangnya ya, ibaratnya ada amunisi untuk memberikan rekomendasi. Jadi boleh kita mengangkat tema-tema yang sederhana, masalah-masalah yang sederhana. Justru memang harus seperti itu ya, sensitivitas AK itu muncul dari dia melihat persoalan-persoalan di misalnya banjir, itu kan banjir nggak selesai-selesai kan, sampah itu Indonesia belum selesai masalah sampah ya, jadi trotoar semuanya bisa jadi diangkat jadi policy brief. Hanya teman-teman mengemasnya dan teman-teman harus punya amunisi untuk meyakinkan stakeholder atau pengambil kebijakan dia mau melakukan rekomendasi teman-teman. Nah, kenapa kita sebaiknya punya landasan ilmiah itu? Tidak harus kita meriset langsung. Kita bisa diskusi saja dengan teman kita yang peneliti. Kita juga bisa ngambil riset ilmiah, membaca dari jurnal-jurnal. Kan kita dengan membaca jurnal itu hasil riset. Kita tidak harus melakukan riset gitu. Itulah enaknya sebagai analis kebijakan. Kalau profesi kita peneliti harus melakukan penelitian itu. Karena profesi kita analis kebijakan, kita diberikan privilege untuk dapat menggunakan segala sumber-sumber informasi demi membuat atau membangun rekomendasi kebijakan yang berkualitas.
Mungkin seperti itu ya, Bu, jawaban saya. Izin Mbak Dian. Iya, sebentar. Oh iya, satu lagi tadi pertanyaan belum saya jawab ya. Batas waktu penulisan 31 Desember 2023 saya anjurkan untuk yang mau menulis, submit saja tulisannya, nanti di belakang layar bisa kita bantu editing ya, dan perbaiki jika memang ada yang kurang-kurang. Terus untuk kasus-kasus khusus bisa saya kasih tambahan waktu, tapi itu tidak semua orang ya, untuk yang benar-benar serius, dan akan saya kasih perpanjangan, tapi itu sedikit karena kita pelaksanaan conference-nya sendiri itu tanggal 9-10 kan, berarti mungkin 5 hari sebelum 9-10 itu. Jadi ekstensinya sedikit karena kita juga harus menyerahkan tulisan itu ke reviewer untuk direview. Nah, reviewernya ini kita melibatkan dosen ya, pakar-pakar kebijakan dari universitas. Jadi jangan khawatir teman-teman. Jadi insya Allah tulisan teman-teman direview sama orang yang memang pakar. Kayak Pak Ishak ya, misalnya jadi ngasih tahu salah satunya gitu kan, dan banyak lagi. Jadi silakan aja. Terus untuk presenter harus hadir ya teman-teman ya. Jadi saya jadi presenter poster waktu di Jepang itu saya hadir. Jadi hanya poster saja sampai ke Jepang aja saya hadir loh teman-teman. Jadi maksudnya gini, kita kan masih di Indonesia. Kalau teman-teman sebagai presenter harus hadir langsung. Baik yang di kelas maupun untuk yang di apa namanya, baik yang poster maupun yang presenter di ini ya di kelas ya. Jadi harus hadir ya ke lokasi ininya Dinas untuk mendapatkan sertifikat presenter. Ya, silakan. Baik, tadi sepertinya ada satu dari Bu Rima atau Bu Rima Anggra ini tadi, apakah masih ada di tempat Ibu? Masih, Bu. Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih. Sebentar lagi. Ya, baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik sekali mengikuti Munas ini dan ya belajarlah membuat tulisan karena memang belum pernah Ibu. Jadi jujur kami di daerah Ibu untuk analis kebijakan ini kan profesi baru setelah penyetaraannya. Benar-benar awam, jadi baru aja ikut keanggotaan bulan Januari dan masuk grup sudah dapat benefit seperti ini, termasuk hari ini mendapat pencerahan. Jadi ini waktunya mepet memang ya Ibu ya, tanggal 31. Mungkin Cepet ya, kok Bu, maaf Bu, kalau nulis policy brief cuma 3 halaman, gampang. Iya, mudah-mudahan bisa. Kadang segala sesuatu itu kan memulainya yang sulit ya Ibu ya. Jadi gini Bu, terkait acara Munas yang bulan Februari ya Ibu ya. Nah tadi saya sudah sempat melihat formulir pendaftaran dari link yang Ibu kirim tadi. Di situ ada pilihannya ada boleh mengikuti secara online ataupun offline. Terus tadi Ibu menyampaikan bahwasanya siapa yang mempresentasikan itu wajib hadir. Nah, apakah kalau misalnya saya submit Bu, entah paper gitu atau mungkin ya grade di bawahnya seperti Ibu bilang tadi, apakah misalnya ketika itu diterima, apakah seluruhnya itu presenting, artinya wajib hadir atau bagaimana? Ini pede duluan. Ya, oke, langsung saya jawab ya Bu, langsung saya jawab biar saya nggak lupa. Jadi gini, kalau arahkan saja ke jurnal ya. Jadi sebenarnya gini, yang dipanggil presentasi itu tidak semuanya. Jadi yang dipanggil presentasi tidak semuanya. Jadi kemarin Sekjen bilang 20 atau 30 orang saja yang harus presentasi. Sisanya tetap akan kita terbitkan, jadi nggak usah khawatir ya. Jadi nggak usah. Jadi kirim aja naskahnya. Semua naskah kita upayakan kita terbitkan. Jadi kalau dia nggak masuk sebagai apa namanya jurnal, kita akan bikin book chapter. Nah, book chapter ini agar dia lebih berkualitas lagi, saya mau translate ke bahasa Inggris agar dia nanti diterbitkannya penerbit internasional kalau bisa ya. Jadi alternatifnya kalau nggak penerbit nasional ber-ISBN atau penerbit internasional. Lumayan kan teman-teman? Satu kali mengirimkan policy brief langsung jadi penulis buku internasional bersama-sama. Jadi silakan aja Mbak ininya. Jadi jangan khawatir tidak diterbitkan, itu yang pertama. Yang kedua, yang persentase yang wajib hadir itu presenter, dan teman-teman bisa memilih, kalau misalnya memilih, arahkan ke jurnal saja kalau memang tidak mau presentasi. Kalau proceeding harus presentasi sama poster.
Tapi kalau nggak mau presentasi, pilih jurnal aja sama policy brief yang nanti jadi book chapter ya. Oke. Kemudian begini Bu, mungkin lebih baiknya kita mengikuti secara offline ya Bu ya, biar lebih pas Kan gitu. sekalian munas. Sekalian munas. Ya kalau saya lihat-lihat ini bisa masuk ini Bu ya, salah satu angka kredit ya, penunjang tugas analis kebijakan mengikuti apa namanya, itu kriteria seminar ya Ibu ya. Bukan penunjang Mbak, utama ya kalau dulu. Bukan Kalau ya? dulu utama loh Mbak. Kalau ada tulis Utama ya? naskah. Oh Kalau iya. si brief ini kan nilainya 15 loh Mbak. Iya, yang jurnalnya kalau yang mengikuti acaranya itu sendiri ada angka kreditnya Iya, juga ya Ibu ya. sedikit ya, sedikit. Kalau dulu kan kita jadi peserta aja 2, sekarang kayaknya turun iya. jadi 0,5. Oh, lebih turun ya. Jadi kami di daerah ini begini Bu, tentu di kantor atasan mau izin atau mau mendapatkan penugasan untuk mengikuti acara Munas, biasanya kan kami ini agak susah. Ada dasar gitu ya, ada dasar, ada ini. Kalau kebetulan saya di inspektorat Ibu, kalau di tempat kami kan yang lebih dominan itu fungsionalnya fungsional auditor. Nah, mereka juga ada asosiasinya, biasanya ada semacam undangan atau ya surat gitu Bu ke Pemda, ke inspektorat. Nah, saya karena benar-benar baru masuk KI ini, jadi belum tahu biasanya apakah memang ada edaran atau ada pamflet atau ada surat Ibu yang mungkin bisa ke pemerintah daerah gitu. Jadi jujur kalau di tempat kami, kalau di inspektor ini Bu saya sendiri analis kebijakan, tapi kalau untuk kabupaten kami ada 70 orang. Jadi di daerah pun kami analis kebijakan ini seperti mencari-cari informasi sendiri. Jadi saya mencari asosiasi kebijakan. Ini pun saya cari di Google, Ibu. Baik, Mbak Rima. Ya. Gimana? Mohon maaf saya terpaksa harus. Ya, maaf. Ya, terima kasih. Langsung saya jawab ya, Mbak Dian. Terima kasih Ibu Icu. Saya senang ya sebenarnya teman-teman juga setidaknya tergerak untuk ikut kegiatan ini. Jadi yang pertama yang harus dilakukan daftar AAKI dulu, Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia. Teman-teman nggak akan sendiri ya. Kalau sudah masuk AAKI kan masuk WhatsApp-nya nanti. Di situ selalu ada informasi untuk pelatihan-pelatihan analis kebijakan. Tapi kalau nggak masuk, pasti ketinggalan. Kita tuh AAKI itu sama kayak Ikatan Dokter Indonesia. Kalau dokter dia nggak ikut IDI, dia nggak diakui sebagai dokter ya teman-teman. Nah sekarang teman-teman sebagai AAK analis kebijakan harus ikut organisasi profesinya, itu wajib loh di peraturan MAN. Jadi saya anjurkan segera mendaftar anggota AAKI. Selanjutnya akan banyak nanti koordinasi, komunikasi, dan informasi-informasi yang memang selayaknya teman-teman butuhkan ya. Kayak public virtual lecture itu aja kan, virtual public lecture yang LAN laksanakan itu kan sampai 12 kali seri yang bekerja sama dengan Pronoto Foundation itu setiap bulan ada. Nah, itu kan sangat penting buat teman-teman. Jatuhnya itu sama seperti diklat ya, kalau lebih dari berapa jam gitu di total semuanya. Nah, jadi saya sarankan itu daftar anggota AKI, kemudian ikut munasnya bisa hibrid ya Bu ya. Jadi bisa online, bisa offline. Kalau Ibu presenter itu offline, wajib offline. Tapi kalau misalnya Ibu nggak bisa jadi presenter, nggak apa-apa, submit saja tulisannya, karena itu pas kita proses juga. Bisa kita jadikan book chapter atau jurnal. Nah, ya begitu ya. Jadi jangan khawatir Ibu. Jadi kalau nggak bisa datang, ikut hibrid aja. Yang penting jangan tidak ikut ya, kalau saran saya sebagai apa. Mbak Dian, maaf saya nggak kedengeran suaranya. Tak ada suara Mbak Dian.